Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di beranda Anda. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya sempatkanlah menulis salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti kecintaan dan kasih sayang kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan langsung umatnya yang menunaikan sholat subuh. Orang yang menunaikan sholat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas, apa keutamaan sholat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Mari kita simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham dan tentunya menjadi penambah ilmu pengetahuan kita serta tidak sesat. Apa keutamaan menunaikan sholat subuh? Sholat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan terlelap tidur. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Sholat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan sholat subuh didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, berikanlah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad, dan Imam Ibnu Majah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jasadiah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kau mendapatkannya, justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayat Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh adalah kelak surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami sedang duduk bersama Rasulullah ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, "Siapa yang menunaikan sholat subuh,
maka ia berada di dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu hal lainnya apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan. Mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebaknya di antara janji Allah. Bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah salat subuh adalah kelak di surga nanti akan melihat Allah. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa sholat subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keindahannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lakukan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Lantas surat apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan keistimewaannya sholat subuh, sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surat maupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh. Membaca ayat-ayat ataupun surah yang panjang ketika menjadi imam sholat subuh, maka dari itulah seorang imam sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, janganlah membaca surat pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat sayang sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali menunjukkan contoh-contoh bacaan sholat subuh yang menandakan syarat akan makna tertentu. Pada beberapa riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan sering membaca surat Al-Waqi'ah, surah At-Tur, surah Qaf, dan surah At-Takwir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasa membaca surah Ar-Rum, surah Yasin, dan surah As-Saffat. Dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat wajib seperti sholat yang kalian lakukan sekarang ini. Akan tetapi, terkadang beliau meringankannya. Sholat beliau lebih ringan daripada sholat kalian, dan terkadang dalam sholat fajar atau subuh, beliau membaca surah Al-Waqiah dan surah-surah yang semisalnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh atau sholat qabliyah juga memiliki keutamaan. Keutamaan qabliyah subuh pahalanya besar dan fadilahnya digambarkan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaan. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh disaksikan langsung para malaikat. Benarkah para malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang sebagian orang lalai mengerjakan sholat subuh karena malas bangun pagi. Padahal secara ilmiah, bangun pagi dan menekan ibadah sholat lebih baik daripada tertidur pulas dan malas-malasan. Di dalam ilmu sains menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam, terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Sholat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang, pertolongan pada hari kiamat." Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada pergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itu mereka melaksanakan sholat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan oleh para malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah sholat subuh." Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh. Selain mendapatkan pahala baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Itulah beberapa keistimewaan sholat subuh. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya begitu besar, sehingga lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wallahu alam bishawab. Sekian, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.